Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di hari Minggu. Terima kasih atas kunjungannya, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan coba memperbaiki sebuah aki, ide dan cara perbaikan yang sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis komen apa saja dan tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah aki kering 12 volt 3,5H dan sudah saya lakukan beberapa cara agar aki ini bisa normal kembali, dan ini saya posisikan terbalik seperti ini karena untuk sebelumnya di sini sudah saya lakukan pembongkaran pada aki ini. Saya gergaji bagian atasnya, di bagian penutup atasnya, dan saya akan melihat kondisinya ini bagaimana setelah dilakukan pembersihan atau setelah saya lakukan pembongkaran, bagaimana isi di dalamnya. Oke, untuk yang pertama saya posisikan seperti ini lagi dan saya akan tutup lagi. Kita akan lihat kondisinya dulu. Oke teman, saya posisikan kameranya, bos. Oke teman, di sini untuk bentuk fisiknya dengan sangat mudah saya melihat dari kondisi di bagian depannya sini. Oke, untuk kondisinya masih lurus dan di bagian sini juga masih bagus, terlihat bagus. Kanan kirinya juga masih oke. Oke, kanan kirinya oke. Dan di sini saya akan melihat kondisi aki ini karena sudah lama dipakai. Ini ada bekas tanda. Oke, bekasnya dihubungkan langsung sama kabel. Saya akan coba untuk mengecek dari voltase aki ini. Oke, untuk kondisinya saya lihat voltasenya 9,8 volt. Saya akan coba gunakan sebuah kabel, oke, dan dop seperti ini, dop 12 volt 25 watt. Untuk dop ini mengalirkan arus sekitar 2 ampere atau 1,7 ampere. Oke, karena 25 watt dibagi 12 volt sama dengan arus yang mengalir. Di sini arus mengalir 12 bagi 25 sekitaran 1,75 ampere. Oke, saya akan coba pakai dop lampu. Oke teman, setelah saya hubungkan langsung di sini untuk kondisi voltasenya 0,3 volt. Jadi aki ini mati total atau tidak bisa mengeluarkan arus. Saya coba hubungkan langsung. Oke, tidak ada, langsung ke 0 volt. Saya coba dekatkan di kamera yang bagian positifnya. Oke, saya dekatkan seperti ini. Tidak ada percikan sama sekali. Oke bos, ini untuk kondisinya. Dan aki ini aki second yang saya ambil tukar tambah di tempat pengepul barang bekas. Jadi aki ini saya pilih sesuai dengan kondisi dari fisiknya. Yang termudah saya lihat kondisi fisiknya dan kemudian nilai voltasenya. Karena di sini untuk sebelumnya nilai voltasenya masih di 12 volt atau sekitaran di atas 11 volt. Jadi setelah saya perbaiki, saya buka, saya bersihkan seperti ini. Oke,
Ini untuk voltasenya sekarang 9,6 volt. Dan saya akan coba tes pakai sebuah shunt resistor, tes beban. Untuk arus yang dikeluarkan oleh shunt resistor ini sangat besar sekali, 5 watt. Oke, 5 watt 0,5 ohm. Di sini mengalirkan arus sekitar 20 ampere. Saya akan coba tes. Oke, saya tes dulu. Bos. 0,4 0,3 volt. Oke teman, dan untuk selanjutnya saya pakai alat tes beban. Ini saya buat sendiri dengan menggunakan shunt resistor 5 watt 10 ohm. Ini nilai resistansinya agak besar sedikit, dan ini sangat bagus sekali untuk melakukan tes beban, dimana untuk satu shunt resistor 5 watt 10 ohm ini mengalirkan arus sekitar 1,16 ampere atau 1,16 ampere. Jadi di sini saya paralel seperti ini 4 buah. Ini menghasilkan arus beban dari positif aki ke negatif aki sebesar 4,5 ampere. Dan di sini saya tambahkan push button dengan bantuan relay untuk mengalirkan arus. Saat tombol ditekan, relaynya aktif, arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Oke teman-teman, saya akan coba tes. Ini sangat penting sekali untuk melakukan pengetesan sebuah aki untuk mempermudah untuk proses selanjutnya, cara perbaikan aki sehingga tentunya bisa berhasil. Oke teman, ini sudah connect, dan di sini saya akan tekan tombolnya. Oke, tidak stabil. Tidak stabil, bergetar, artinya ada arus kecil yang mengalir, cuman 3 volt. Oke, saya akan coba tes lagi pakai cas aki BRT IMEC 12 volt 40 Ah untuk tes aki mobil. Oke, saya tes dulu. Maaf untuk kondisinya seperti ini. Oke, saya tes pakai cas aki BRT. Saya bungkan sebentar bos. Ini kabelnya saya bungkan, yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Ini saya memastikan kondisi aki ini. Untuk cas aki BRT melakukan tes beban sekitar 3,5 ampere menggunakan shunt resistor. Di sini untuk voltasenya 9,62 volt. Oke, melakukan pengetesan voltase. Oke, melakukan tes beban. Di sini untuk tes bebannya voltasenya 1,5 volt. Maaf ya, 1,5 volt untuk voltase saat dilakukan tes beban. Untuk kondisinya 10%. Oke, seperti ini untuk kondisinya BRT. Dan di sini ada keterangan performa arus sangat kecil sekali dan tidak bisa menyimpan arus listrik. Oke, ini harus ganti aki. Oke, ini untuk kondisinya, ini benar-benar mati total dan rusak. Dan di sini saya akan coba trik ini, semoga berhasil. Siapkan dulu. Oke teman, dan di sini saya akan melakukan perbaikan. Oke, untuk
sebelumnya di sini saya gergaji bagian atas yang sebelah sini, di bagian penutup selnya yang bagian kiri, kemudian yang bagian bawah sini saya gergaji seperti ini. Oke, seperti ini saya melingkar seperti ini. Yang pertama saya gergaji sebelah sini, kemudian terus ke sini. Oke, terus sebelumnya saya gergaji sebelah sini untuk mempermudah nanti mengembalikan posisinya lagi. Dan di sini saya akan mengecek kondisi di dalam selnya. Untuk kondisi selnya seperti ini, kondisi selnya seperti ini. Di bagian sel pertama ini juga masih lumayan bagus, masih rapi. Ini tanda-tanda kalau sel aki masih kondisi normal seperti ini. Di bagian sini juga masih normal. Oke, di sebelah nomor 3 juga masih bagus. Nomor 4 juga masih bagus. Oke, masih bersih. Dan di sini ada kerak sulfur putih yang menempel pada bagian di sambungan plat selnya. Ini biasa terjadi pada aki yang jarang dipakai, sehingga penumbukan sulfur akan terjadi pada setiap plat sel. Dan di sini untuk sel nomor 5, nomor 6 yang terakhir ini juga masih bagus. Oke, dengan ada sedikit warna silver. Jika suatu kondisi aki di plat selnya ini berwarna putih penuh bagian sini, ini kutub negatif, dan sini yang agak hitam ini adalah kutub positif. Ini tertutupi berwarna putih semua. Ini kondisi dari sebuah plat sel aki yang rusak permanen atau tidak bisa digunakan lagi. Oke, maaf untuk kondisinya di desa teman-teman, jadi ada banyak suara yang masuk. Oke, saya akan coba lihat voltasenya. Oke, ini voltasenya 4,55, maaf 9,56. Dan di sini saya akan mengukur dari nilai voltase pada lubang yang pertama ini, antara bagian positif dan negatifnya berapa voltase. Karena untuk setiap lubang sel untuk aki yang 12 volt ini, baiknya atau di kondisi normalnya standarnya ini sekitaran 2 volt. Oke, sekitaran 2 volt. Saya akan coba cek. Oke, 1,9 volt. Jadi di sini masih kondisi aman atau bagus. Oke, teman. Dan di sini saya akan coba mengecek lagi bagian lain pada sebuah aki ini. Oke, terutama untuk aki yang 12 volt 3,5 ini yang mengalami masalah pada sebuah voltase 9,57, dimana di sini untuk plat selnya masih kondisi bagus, tidak ada yang keropos maupun yang mengalami patah pada bagian di sini. Biasanya ada yang patah di bagian sambungannya sini, maupun ada yang warna putih keropos kemudian ada di bagian bawahnya sini. Ini masih kondisi aman. Ini adalah beberapa masalah pada lubang plat sel aki. Oke, teman, di sini saya akan mengecek bagian sambungan-sambungannya. Oke, saya siapkan obeng seperti ini. Saya renggangkan, saya cukit sedikit apakah ada pergerakan atau kerenggangan pada setiap lubang selnya. Oke, masih aman. Di sebelah sini, oke, di sambungan kedua, tadi sambungan pertama ini masih aman. Di sambungan ketiga tengah-tengah juga masih aman. Di sambungan yang ke 1, 2, 3, 4, sambungan keempat, saya dekatkan dulu di kamera seperti ini. Oke, jika saya gerakkan seperti ini menempel tetapi tidak menyambung. Oke, jadi patah pada bagian di sini. Oke, di bagian sini
dan bagian yang ke kanan sini ini patah, jadi tidak menyambung pada bagian platselnya gitu. Dan di sini untuk yang sambungan yang kelima ini saya pastikan aman, saya cukit seperti ini juga tidak ada pergerakan atau sangat kuat sekali. Oke, untuk selanjutnya di sini saya pastikan aki ini bermasalah pada bagian platselnya. Di sini saya akan coba jumper pada bagian platsel yang saya lihat kondisinya renggang atau patah pada sambungannya. Ini saya siapkan gunting, saya jumper langsung pada sambungannya, dan bagaimana untuk voltasenya, apakah berubah. Oke teman, berubah. Oke, berubah. Oke, sudah 10 volt. Saya coba renggangkan. Oke, saya cukit. Oke, ke 7 volt seperti ini. Dan di sini saya akan pergunakan alat perbaikan aki menggunakan kiprok motor, dimana untuk video sebelumnya ini sudah saya gunakan untuk kiprok motor seperti ini. Ini saya gunakan kiprok bawaan motor yang orisinil, karena untuk outputnya ini 14,5 volt, dan di bagian kabelnya sini ini yang ke negatif, ini punyanya Vega lama, bit karburator maupun Suzuki Smash, kemudian Vario 110 yang karburator yang plastiknya hijau seperti ini. Saya ambil posisi di kiri atas ke negatif, kanan atas ini posisi ke input atau dari spool motor, atau kita hubungkan ke trafo. Kemudian yang merah ini ke bagian aki, karena di sini untuk regulator atau kiprok ini berfungsi mengubah arus AC dari sebuah spool mesin maupun dari trafo, kemudian disearahkan dan masuk ke positif aki yang merah dan yang hitam ke negatif aki seperti ini. Dan untuk kiprok ini ada 4 pin, yang satu pin tidak saya gunakan, yang kiri atas, kiri bawah ini kiri bawah ke jalur lampu. Jadi jika teman-teman mempunyai sebuah kiprok seperti ini yang mengalami kerusakan pada jalur lampu utama, sering putus, di sini bisa memanfaatkan ke jalur pengisiannya, karena jalur pengisian normal tetapi lampu motor sering putus, jadi teman-teman bisa memanfaatkan kiprok yang orisinil bawaan motor. Oke, ini otomatis dan sangat bagus sekali untuk sebuah perbaikan sebuah aki motor. Dan di sini untuk beberapa rangkaian pada jalur trafonya, saya gunakan trafo, ini bisa gunakan 3 sampai 5 ampere. Kemudian saya gunakan yang CT, output di CT, dan 18 saya tambah diode 2 buah 6 ampere yang strip putih ke luar menghasilkan positif, kemudian ke kiproknya tadi, dan yang CT ini ke negatif atau kabel warna hitam. Oke, di bagian negatif dari kiprok tadi yang warna hitam saya hubungkan langsung ke CT, dan bisa juga menambahkan jalur ke CT nya atau dari negatif aki ini ke negatif kiprok ini ke bagian diode. Oke teman, untuk lebih mudahnya di sini saya akan menyambung. Oke teman, di sini sudah saya sambung dari bagian kiproknya. Bisa dekatkan dulu. Ini yang ke kanan atas, ini ke trafo, yang hitam ini ke negatif. Oke, ke negatif dari
kiproknya tadi langsung ke CT melalui kabel kuning, dan di sini switchnya on atau menyambung, ini langsung ke kabel kuning ke CT yang biru, kemudian ke negatif aki. Ini menghasilkan 14,5 volt karena negatifnya langsung ke CT. Dan di sini saya hubungkan jika posisi off atau tidak tersambung, jalur negatif kiprok ini melalui dua buah diode, stripnya menghadap ke CT atau negatif aki, dua buah. Ini diode 6 ampere menghasilkan output di positif aki 15,5 volt untuk rangkaiannya. Seperti ini. Oke, yang merah ini yang merah ini adalah ke aki, positif aki, dan yang biru ini ke negatif aki. Oke, seperti ini simpelnya teman, untuk sebuah alat perbaikan aki yang sangat sederhana tapi sangat terbukti aman dan berhasil untuk memperbaiki sebuah aki. Dan untuk selanjutnya di sini saya sudah siapkan alat casnya. Untuk alat cas yang saya gunakan ada beberapa bagian. Di sini ada indikator ampere analog untuk melihat kondisi aki saat nanti saya coba hubungkan. Oke, di bagian sini ada LED warna merah, ini untuk aki kondisi 12 volt ke bawah. LED warna hijau menyala saat kondisi voltase aki pengecasan di aman 14,5 sampai 15,5 volt. Ini LED hijau menyala. Dan kemudian ada LED biru. Untuk LED biru ini menyala jika kondisi voltase pengisian melebihi dari 16 volt atau arus pengisian ini tidak bisa masuk ke dalam plat sel akinya. Jadi kondisi lampu LED-nya ini menyala. Dan di dalam rangkaian LED-nya ini saya hubungkan langsung, dimana untuk LED warna merah ini ada komponen di dalamnya, satu buah diode Zener 10 volt, kemudian resistor 1K, dan di bagian LED yang warna hijau ini diode Zener 12 volt dan resistor 1K, dan yang terakhir di bagian LED biru ini adalah diode Zener 15 ohm, diode Zener 15 volt dan resistor 1K. Oke teman, dan di sini saya akan coba melihat kondisi aki ini yang sudah saya bersihkan bagian di plat selnya. Dan untuk cas ini sedang melakukan perbaikan dari sebuah aki yang kemarin. Oke, untuk aki yang seperti ini, di thumbnailnya seperti ini. Ini untuk kondisinya masih kurang bagus karena di sini sudah menyimpan arus tetapi kecil, dimana di dalam plat sel yang sebelah kanan dekatnya positif ini timbul uap saat diberi beban berat atau saat digunakan starter. Ini timbul uap. Ini biasanya terjadi keropos pada sambungan di bawah plat selnya, sambungan bawah plat selnya ini mengalami keropos dan harus dibongkar di bagian dalamnya. Oke, di bagian sininya yang keropos, yang sebelah sini di bagian bawahnya sini ini keropos. Ini untuk aki yang seperti ini. Oke teman, saya akan coba lepas karena untuk kondisi aki ini sudah saya lakukan perbaikan sekitar 48 jam. Saya posisikan seperti ini, otomatis tanpa berhenti di 14,5 volt, dan LED merahnya, LED hijaunya ini sudah berkedip-kedip, ya, artinya sudah penuh dan arusnya sudah mendekati nol. Oke teman, saya lakukan dulu, saya coba untuk cek aki yang saya perbaiki tadi. Oke, sebentar. Saya posisikan seperti ini. Oke. Dan untuk cas kiprok motor ini tidak boleh terbalik, pemasangan positif dan negatifnya harus pas, supaya tidak merusak dari alatnya bos.
Oke teman, dan di sini saya akan coba nyalakan alat casnya. Oke, saya bukan. Oke, LED birunya menyala, artinya voltase aki atau arus dari alat cas tidak bisa masuk ke dalam plat sel akinya, karena di sini untuk sel aki atau aki 12 volt ini sejatinya atau apa ya, ini terlalu tinggi bahasanya. Oke, sebenarnya untuk aki 12 volt ini adalah gabungan atau hubungan seri dari sebuah plat sel aki 2 volt, jadi digabung secara seri atau dijajar secara lurus sebanyak 6 buah, jadi menghasilkan output voltase saat tidak digunakan atau hubungan terbuka di 12,4 volt. Oke teman, seperti ini. Dan di sini saya akan coba mengecek di bagian sini, karena tadi sudah lepas di bagian plat selnya sini. Saya akan coba jumper apakah voltasenya sudah menurun mengikuti voltase aki, karena di sini 16 volt harusnya tidak bisa masuk karena di sini terhubung satu sama lain, jadi di sini terputus pada satu bagian, satu instalasi ini terputus satu, jadi tidak bisa melakukan penyimpanan arus. Dan untuk pengecasan aki kering 12 volt, untuk voltasenya adalah di atas voltase aki itu sendiri, namanya di 14 aslinya di 14,5 volt, dan untuk alternatif lain di 15,5 volt. Gabungkan langsung bos. Oke, yang bagian sini tadi. Oke, sebentar biar kelihatan antara voltase dan lampu LED-nya. Saya jumper langsung. Sebentar bos. Oke, saya kerek dulu. Untuk sulfurnya keras sekali. Oke. Kondisinya keras sekali. Aduh, ini oke teman-teman, ini untuk kondisi aslinya bos, ini patah. Oke, di sini patah teman, ternyata patah di bagian plat sel yang positif. Oke, bagian sini ini agak sulit sekali untuk memperbaiki yang bagian positifnya sini. Oke, untuk bagian positifnya seperti ini sangat sulit sekali. Ini terlepas. Ini saya coba lepas dulu. Oke teman, di sini sudah saya lepas. Jadi kondisinya seperti ini. Ini keropos. Oke.
seperti ini. Saya akan coba perbaiki, semoga berhasil karena untuk